semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan lebih tepatnya menyampaikan informasi tentang perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa saja sih anggota dari kelompok kami. Nama saya Dilanul Karisma, saya dari kelas PGMIC semester 3, NIM saya 932610019. Nama saya Dewi Setiawati, NIM 932610219. Nama saya Nur Ma'rifatul Afifah, NIM 932610119. Saya Susi Ulfanida, absen 19, PGMIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Julianti dari PGMI 3C. Saya Nabila Rozana Husdina dari kelas PGMI 3C presensi 35 NIM 932611119. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita simak bareng-bareng yuk info yang akan disampaikan. Perubahan kenampakan bumi. Ada revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan gerak edar bumi mengelilingi matahari. Dan dalam waktu bumi untuk berotasi adalah 365 hari. Akibat dari revolusi bumi yaitu 1. Perbedaan siang dan malam. Karena bumi berotasi menjadi daerah tertentu, tidak terus-menerus menghadap matahari. Kedua, gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini merupakan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang terjadi pada 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yang terjadi pada 22 Juni sampai 21 Desember. Yang ketiga, perubahan musim. Perubahan musim ini sangat dirasakan pada negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, gugur, semi, dan musim panas. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Perubahan kenampakan rasi bintang ini dikarenakan letak susunan rasi bintang yang jauh akan kenampakan berdekatan jika dilihat dari bumi. Ketika bumi berada di sekitar sebelah timur matahari, maka kita akan melihat rasi bintang yang berada pada sebelah timur. Dan jika matahari berada di sebelah utara, maka rasi bintang yang terlihat juga yang terletak pada utara pula. Dan yang terakhir, kalender Masehi. Kalender Masehi ini terbentuk karena berdasarkan batas penanggalan internasional yaitu 180 derajat pada bujur timur dan barat. Hal ini mengakibatkan 180 derajat pada bagian belakang timur bumi lebih cepat dibanding 180 derajat bagian belahan bumi barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur, dan lama bumi berotasi adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Akibat dari rotasi bumi diantaranya 1. Pergantian siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan permukaan bumi ada yang menghadap dan ada yang membelakangi matahari secara bergantian. Jadi, bagian belahan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian belahan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Orang-orang yang berada bagian timur akan mengamati matahari terbit dan terbenam lebih cepat daripada orang-orang yang berada belahan bagian bumi barat. Hal ini merupakan akibat dari rotasi bumi
yang sama dengan revolusinya. Yang ketiga, gerak semu harian bintang. Gerak semu harian bintang ini terjadi karena rotasi bumi dari timur ke barat. Meski rotasi bumi ini tidak dapat di peredaran matahari dan bintang-bintang tersebut melintas dari timur ke barat. Nah, yang ketiga yaitu gerak edar bulan. Bulan memiliki 3 gerakan sekaligus, di antaranya berputar pada porosnya atau berotasi. Yang kedua, bergerak mengelilingi bumi, berevolusi terhadap bumi. Yang ketiga adalah bergerak bersamaan bumi mengelilingi matahari, yaitu berevolusi terhadap matahari. Terus akibat dari gerakan edar bulan itu banyak ya, ada 3 kalau nggak 4, yaitu yang pertama yaitu fase bulan. Fase bulan ini merupakan perubahan sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Umumnya fase bulan memiliki 8 fase. Yang pertama adalah fase bulan baru, yang kedua adalah fase bulan sabit awal, yang ketiga adalah fase bulan paruh awal, yang keempat adalah fase cembung bulan awal, yang kelima adalah fase bulan purnama penuh, yang keenam adalah fase cembung bulan akhir, yang ketujuh adalah fase bulan paruh akhir, yang terakhir adalah fase bulan sabit akhir. Lalu akibat dari gerakan edar bulan yang kedua adalah gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi dan berlangsung pada saat bulan baru. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari. Selain dari gerhana matahari, terdapat juga gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi apabila bulan berada pada bayang-bayang bumi. Lama dari gerhana bulan itu sendiri berlangsung sekitar kira-kira 6 jam lamanya, itu jika terjadi pada bulan purnama. Dan pada saat gerhana bulan total, lama durasi dari gerhana tersebut berlangsung sekitar 1 jam 40 menit saja. Lalu yang keempat yaitu pasang surut air laut. Pasang merupakan peristiwa naik air laut atau sering disebut juga pasang naik. Sedangkan surut merupakan peristiwa surutnya air laut atau sering disebut dengan pasang surut. Hal tersebut terjadi dikarenakan perputaran bumi dan gaya gravitasi bulan. Namun, pengaruh dari gravitasi bulan tersebut tidak terlalu besar. Pasang surut dibedakan menjadi 2, yaitu pasang surut purnama dan pasang surut purbani. Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memandangkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Copernicus mengemukakan model tata surya yang disebut dengan model heliocentris yang menjelaskan bahwa matahari berada pada pusat alam semesta dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Model ini mengganti model geosentris yang lebih dulu dikemukakan, yang menjelaskan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya. Komponen tata surya. Tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda langit, seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti, atau yang disebut juga Milky Way. Bumi tempat kamu berpijak adalah salah satu dari 8 planet yang ada di tata surya. A. Matahari.
dengan jarak Merkurius matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari adalah 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai 180 derajat Celcius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya dengan diameter 4,878 km. Periode revolusi Merkurius 88 hari dan periode rotasinya 59 hari. Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusinya 225 hari dan periode rotasinya 241 hari. Diameter planet Venus yaitu 12,104 km. Jarak antara Venus matahari 108 juta kilometer. 3. Jarak bumi ke matahari sekitar 180 juta kilometer dengan periode revolusi 365,3 hari dengan periode rotasi 23 jam 66 menit. Bumi memiliki satu-satunya yaitu bulan. Diameter bumi sebesar 12,760 km. Pada bumi ini ada atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen, sehingga tepat untuk melindungi bumi dan bahaya radiasi matahari. Hal ini menjadikan planet bumi merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. 2/3 planet bumi mencakup lautan. 4. Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars 6,787 km dengan dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer terdiri atas 95 derajat karbon dioksida CO2 dan selebihnya nitrogen dan argon. Mars banyak mengandung besi oksida, membuat Mars tampak sebagai lanak merah. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Oleh karena itu, suhu di Mars berkisar dari sekitar kurang 87 derajat Celcius di musim dingin sampai kurang 5 derajat Celcius di musim panas. 5. Jupiter berjarak 787 km dari matahari dengan periode revolusi 11,86 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 139,822 km dan massa 1,9 kali 10,27 kg. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. 4 satelit terbesar Jupiter adalah mengandung 75 derajat hidrogen dan 24 derajat helium. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. 6. Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1,425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusi 29,5 tahun. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 120,500 km dengan massa 2,68 kali 1026 kg. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batunya sangat besar. Planet Saturnus berisi banyak gas helium dengan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga
tanah. Diameter planet Uranus 51,120 km dengan massa 8,68 kali 10,25 kg. Uranus merupakan planet terdingin di sistem tata surya dengan suhu atmosfer minus 224 derajat celcius dengan komposisi atmosfer yang helium, hidrogen, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ari, Umbriel, Titania, dan Oberon. 8. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus sampai matahari adalah 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasi 19 jam. Massa Neptunus 1,2 kali 10,26 kg dengan diameter 50.000 km. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang radial, sehingga disebut juga planet yang paling berangsur dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, dan gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Benda-benda langit. 1. Planet kerdil. Pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lainnya karena orbitnya yang tidak jelas. Berikut ini adalah planet-planet kecil yang dimiliki tata surya, antara lain Pluto, Ceres, dan Eris. Sejak ditemukan pada tahun 1930 hingga 2006, Pluto dianggap sebagai sebagian dari planet yang ada di dalam tata surya. Namun, pada tanggal 13 Desember 2006, Pluto dimasukkan ke dalam kategori planet kerdil karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet, yaitu tidak memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. 2. Asteroid. 4 planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut dengan planet dalam, sedangkan sisanya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar. Antara planet dalam dan planet luar terdapat sabuk asteroid yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya, yaitu asteroid juga disebut planetoid. Orbitalnya yang tidak jelas sering membuat asteroid jatuh ke bumi atau ke planet lainnya. 3. Komet. Komet sangat berbeda dengan asteroid. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet bisa juga disebut bintang berekor. Garis ekor komet tidak seperti orbit planet dan satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak saat melintas. Misalnya, komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali. Keempat, bumi dan satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain. Dan akan tetapi, pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bulan merupakan satelit alami bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di bumi. Misalnya pasang surut air laut. Jarak bumi, bulan dan bumi adalah 384 x 103 km dengan diameter bulan 0,27 kali diameter bumi. Massa bulan adalah 7,35 x 1202 kg dengan gravitasi sama dengan 0,17 kali gravitasi bumi. Karena bulan tidak memiliki atmosfer,
sehingga meteor mudah jatuh dan menghancurkan permukaan bulan. Oleh karena itu, permukaan bulan terdiri dari daratan tinggi yang penuh dengan kepundan. 5. Meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut meleset serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Kecepatan meteor memasuki atmosfer bumi antara 11 sampai dengan 72 km atau detik. Kemudian terbakar pada ketinggian 100 km. Meteor juga disebut bintang jatuh. Benda langit yang berterbangan secara tidak teratur dengan orbit tidak tetap dan tidak bercahaya disebut meteorit. Meteorit yang jatuh karena gaya tarik bumi akan berpijar akibat gaya gesekan atmosfer bumi. Jika mencapai permukaan bumi tanpa terbakar habis disebut meteorit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga informasinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.